Bayangkan sebuah percakapan sederhana antara seorang pria dan wanita. Sang pria berkata, "Kamu mau makan apa malam ini?" Sang wanita menjawab dengan senyuman kecil, "Terserah kamu aja, aku sih ngikut." Tetapi anehnya, pada akhirnya mereka berdua selalu berakhir di restoran yang sama, dengan menu yang selalu dia sukai. Apakah itu kebetulan? Atau ada strategi halus di baliknya? Pertanyaan ini seringkali membuat banyak orang, terutama para pria, tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang diarahkan ke sebuah pilihan tanpa mereka sadari. Inilah yang disebut dengan manipulasi psikologis, atau lebih tepatnya, seni halus orang wanita dalam memengaruhi pria agar memberikan atau melakukan sesuatu yang ia inginkan. Apakah semua wanita melakukan hal ini? Tentu tidak. Tetapi menariknya, sebagian besar orang, baik pria maupun wanita, pernah melakukannya dalam bentuk kecil, bahkan tanpa sadar. Yang membuatnya berbeda adalah intensitas, pola, dan tujuan di balik setiap tindakan. Banyak pria berpikir bahwa mereka mengambil keputusan dengan bebas, padahal kenyataannya pilihan itu sudah dipersiapkan dan dipoles sedemikian rupa agar mereka merasa seolah-olah itu datang dari diri mereka sendiri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya seorang wanita bisa melakukannya? Bagaimana ia mampu membuat pria merasa nyaman, terbuai, bahkan berinisiatif memberikan sesuatu? Padahal sebenarnya itu adalah hasil dari pengaruh yang sudah tertanam sebelumnya, dan yang lebih mengejutkan, mengapa banyak pria justru merasa senang, bahkan bangga, ketika jatuh dalam permainan ini. Kalau kita bicara soal manipulasi, kata ini memang terdengar negatif. Namun, kenyataannya tidak selalu begitu. Manipulasi pada dasarnya adalah seni memengaruhi. Semua orang melakukannya, hanya saja wanita seringkali dianggap lebih mahir, lebih halus, dan lebih sulit ditebak. Mengapa? Karena mereka cenderung menggunakan pendekatan emosional dan psikologis ketimbang logika frontal. Pria biasanya lebih mudah ditebak. Kalau mau sesuatu, mereka katakan. Kalau tidak mau, mereka tolak. Tapi wanita, mereka sering memilih jalur tidak langsung, menggunakan simbol, bahasa tubuh, nada suara, bahkan keheningan, untuk membuat pria menuruti keinginannya. Ambil contoh sederhana, sebuah senyuman. Terkadang, senyuman seorang wanita bisa lebih efektif daripada 1000 kata permintaan. Pria melihat senyuman itu, otaknya segera melepaskan hormon dopamin, perasaan senang pun muncul, dan tanpa sadar ia cenderung lebih terbuka terhadap saran, ajakan, atau permintaan. Dari sudut pandang psikologi, ini bukan kebetulan. Senyuman adalah bentuk priming, mempersiapkan otak seseorang agar lebih responsif terhadap pengaruh. Jadi, ketika seorang wanita ingin sesuatu, langkah pertamanya bukanlah bicara, melainkan membangun suasana emosi yang mendukung. Tentu saja manipulasi tidak berhenti di senyuman. Ada strategi yang jauh lebih kompleks, misalnya permainan kata. Wanita sering menggunakan kalimat yang ambigu tapi penuh makna, membuat pria berpikir keras dan akhirnya mengisi celah dengan asumsi mereka sendiri. Misalnya, seorang wanita berkata, "Kamu kan selalu perhatian banget sama aku." Sekilas terdengar sebagai pujian, tapi sebenarnya itu adalah trigger. Otak pria akan langsung mengaitkannya dengan sebuah peran. Kalau dia perhatian, berarti harus membuktikannya lagi. Lalu apa yang terjadi? Si pria akan terdorong melakukan sesuatu untuk menjaga citra, perhatian, itu. Meski sebenarnya permintaan eksplisit tidak pernah diucapkan. Inilah inti manipulasi. Membuat orang lain merasa bahwa keputusan yang diambil berasal dari dirinya sendiri, padahal itu adalah hasil dari pengaruh eksternal. Pria yang jatuh dalam permainan ini sering merasa sedang menunjukkan cinta, padahal tanpa sadar ia sedang dipandu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan wanita. Dan menariknya, banyak pria tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena secara psikologis, pria senang merasa dibutuhkan, senang merasa berperan penting, dan senang ketika ia bisa membuat pasangannya bahagia. Jadi, meskipun ada unsur manipulasi, hasil akhirnya sering dianggap sebagai bentuk romantisme. Namun, apakah semua manipulasi itu manis dan polos? Tentu tidak. Ada juga yang sifatnya lebih strategis, bahkan kadang ekstrim. Misalnya, penggunaan rasa bersalah. Seorang wanita bisa saja berkata dengan nada sedih, "Aku ngerti kok kalau kamu sibuk, tapi ya aku jadi sering sendirian." Kalimat ini terdengar sederhana,
tetapi sebenarnya syarat dengan tekanan psikologis. Pria akan merasakan konflik batin antara tanggung jawab yang sedang ia jalani dengan rasa ingin melindungi pasangannya. Dalam banyak kasus, rasa bersalah ini jauh lebih kuat daripada logika, sehingga pria memilih untuk mengalah, bahkan rela mengorbankan sesuatu demi menghapus beban emosional itu. Apakah ini berarti wanita jahat? Tidak juga. Ingat, manipulasi adalah bagian dari dinamika sosial manusia. Sama seperti seorang pebisnis yang menggunakan strategi marketing untuk memengaruhi konsumen, wanita juga menggunakan strategi psikologis untuk memengaruhi pasangannya. Pertanyaannya adalah, sejauh mana manipulasi itu sehat? Kalau tujuannya hanya untuk mendapat perhatian, rasa aman, atau cinta yang lebih besar, maka itu masih bisa dimaklumi. Tetapi jika tujuannya adalah kontrol penuh, eksploitasi, atau menguras energi dan sumber daya pria, maka kita bisa menyebutnya manipulasi yang berbahaya. Mari kita lihat contoh nyata yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pria mungkin ingin menghabiskan malam bersama teman-temannya untuk bermain futsal. Tapi pasangannya ingin ditemani nonton film. Apa yang dilakukan? Sang wanita tidak serta-merta berkata, "Aku nggak suka kamu pergi." Sebaliknya, ia mungkin hanya menarik wajahnya, terlihat lebih diam, lalu berkata lirih, "Ya udah kalau kamu mau pergi, aku sih nggak apa-apa." Sekilas terdengar sebagai izin, tapi bahasa tubuhnya mengatakan hal yang berbeda. Dan pria yang peka akan segera menangkap sinyal itu. Pada akhirnya, ia merasa lebih baik membatalkan futsal demi menjaga suasana hati pasangan. Inilah bentuk manipulasi halus yang seringkali disebut emotional leverage. Apakah pria menyadari ini? Seringkali ya, tapi mereka pura-pura tidak sadar. Kenapa? Karena cinta seringkali lebih kuat daripada logika. Dan pria, meskipun tahu sedang diarahkan, tetap merasa keputusan itu adalah bagian dari pengorbanan tulus. Ironisnya, justru perasaan berkorban inilah yang membuat pria semakin terikat. Manipulasi di satu sisi bisa melelahkan, tetapi di sisi lain bisa memperkuat rasa keterhubungan. Di titik ini, kita mulai melihat pola yang menarik. Manipulasi bukan hanya tentang apa yang wanita lakukan, tetapi juga tentang bagaimana pria merespons. Jika pria menolak sepenuhnya, manipulasi akan gagal. Jika pria menerima, manipulasi akan berhasil dan bahkan semakin sering digunakan. Jadi, sebenarnya ini adalah interaksi dua arah. Ada permintaan terselubung dari pihak wanita, dan ada penerimaan sukarela dari pihak pria. Itulah yang membuatnya terasa seperti permainan psikologis yang kadang indah, kadang melelahkan. Nah, kalau kita tarik lebih jauh, manipulasi ini bahkan punya landasan biologis. Dalam psikologi evolusioner, wanita memiliki kebutuhan untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan sumber daya. Sementara pria, secara naluriah, memiliki dorongan untuk melindungi dan menyediakan. Maka, manipulasi bisa dilihat sebagai strategi alamiah untuk menyinkronkan kedua kepentingan ini. Wanita menggunakan kecerdikan sosial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, dan pria menggunakan tenaga serta pengorbanannya untuk memenuhi kebutuhan itu. Dengan kata lain, manipulasi bukan hanya trik sosial, melainkan warisan evolusi yang tertanam dalam diri manusia. Namun, apakah pria benar-benar tidak punya pertahanan? Jangan salah. Banyak pria yang mulai menyadari pola ini, lalu mencoba mengimbanginya dengan logika, batasan, atau bahkan balasan manipulasi yang sama. Hubungan pun menjadi semacam chess game emosional, di mana masing-masing pihak mencoba membaca langkah lawan, lalu merancang strategi berikutnya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ini sehat atau justru merusak? Kalau kita perhatikan lebih dalam, salah satu teknik manipulasi yang paling umum digunakan wanita adalah selective attention, atau perhatian yang dipilih dengan sangat cermat. Misalnya, ketika seorang pria melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, wanita akan memberikan apresiasi yang luar biasa, pujian, pelukan, atau sekadar kata manis yang membuat hati pria berbunga-bunga. Tetapi ketika pria melakukan hal yang tidak sesuai, responsnya bisa dingin, datar, atau bahkan diam 1000 bahasa. Pola ini sebenarnya adalah bentuk conditioning, atau pengondisian psikologis, mirip dengan bagaimana seseorang melatih anjing untuk duduk dengan memberi makanan setiap kali ia menurut. Bedanya,
Di sini yang dipertaruhkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan perilaku manusia dewasa dalam sebuah hubungan. Apakah pria menyadarinya? Sebagian mungkin iya, tapi efek emosional jauh lebih kuat daripada sekadar logika. Pujian membuat pria ketagihan, sedangkan sikap dingin membuat pria merasa bersalah. Akhirnya, secara perlahan, pria belajar untuk mengikuti pola yang diinginkan agar terus mendapat validasi positif. Dengan kata lain, pria sedang diprogram tanpa disadari. Apakah ini salah sepenuhnya? Belum tentu, karena dalam hubungan, saling memengaruhi adalah hal yang wajar. Namun, ketika pola ini hanya menguntungkan satu pihak, maka bisa berubah menjadi bentuk manipulasi yang merugikan. Contoh lain yang menarik adalah penggunaan keheningan. Banyak pria menganggap diamnya seorang wanita adalah tanda marah atau kecewa. Padahal, diam itu sendiri seringkali adalah alat manipulasi yang sangat efektif. Seorang wanita bisa memilih untuk tidak menjawab pesan, tidak mengangkat telepon, atau sekadar duduk tanpa berkata-kata. Keheningan itu menciptakan ruang kosong dalam pikiran pria, dan ruang kosong ini segera diisi dengan rasa cemas. Apakah aku salah? Apakah dia kecewa? Apa yang harus aku lakukan? Dari sudut pandang psikologi, ini disebut silent treatment. Dan jangan salah, efeknya bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Karena otak manusia cenderung tidak tahan terhadap ketidakpastian, pria pun terdorong melakukan sesuatu, entah itu minta maaf, memberi perhatian ekstra, atau memenuhi keinginan wanita hanya untuk mengakhiri keheningan tersebut. Lalu ada pula taktik comparison game. Seorang wanita mungkin berkata, "Teman kantorku dibawain makan siang sama pacarnya, so sweet banget ya." Sekilas terdengar sebagai cerita biasa, tapi sebenarnya ini adalah bentuk manipulasi halus. Pesan terselubungnya adalah, "Aku juga ingin diperlakukan begitu." Pria yang mendengar kalimat ini biasanya akan merasa tertantang, seolah-olah ia perlu membuktikan dirinya tidak kalah dengan pria lain dalam cerita tersebut. Dan tanpa disadari, pria itu pun termotivasi melakukan hal yang sama atau bahkan lebih besar, hanya untuk memenuhi ekspektasi tak terucapkan tersebut. Ada juga bentuk manipulasi yang menggunakan sisi emosional terdalam, yakni air mata. Tangisan seorang wanita seringkali mampu melemahkan pertahanan pria dalam sekejap. Tangisan ini bisa tulus, bisa juga strategis. Ketika seorang wanita merasa keinginannya tidak terpenuhi, ia bisa menggunakan air mata sebagai senjata untuk memancing rasa bersalah, empati, bahkan rasa ingin melindungi dari pria. Apakah semua tangisan itu manipulatif? Tidak selalu. Tetapi faktanya, tangisan memiliki kekuatan emosional yang luar biasa, sehingga sering dipakai, sadar maupun tidak sadar, untuk menggiring keputusan pria ke arah yang diinginkan. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, manipulasi ini juga bekerja di ranah fisik. Misalnya, cara seorang wanita berpakaian. Penampilan bisa menjadi alat pengaruh yang sangat kuat. Wanita mungkin mengenakan pakaian tertentu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menciptakan suasana hati tertentu pada pria. Busana yang elegan bisa memunculkan rasa bangga pada pasangannya, sementara busana yang lebih menggoda bisa membangkitkan rasa protektif sekaligus ketertarikan. Semua ini adalah bagian dari permainan halus yang menstimulasi psikologi pria agar lebih mudah diarahkan. Namun, mari kita coba balik perspektifnya sebentar. Mengapa manipulasi ini berhasil? Jawabannya sederhana. Karena pria memiliki kebutuhan emosional yang sangat kuat untuk merasa berharga. Seorang pria bisa saja keras di luar, rasional, bahkan dingin dalam urusan bisnis. Tetapi ketika ia berhadapan dengan wanita yang dicintainya, lapisan keras itu runtuh. Ia ingin dipuji, ia ingin dihargai, ia ingin merasa penting. Dan wanita yang pandai memainkan manipulasi tahu betul cara menyentuh titik-titik lemah ini. Mereka tahu bahwa sekali pria merasa diakui, ia akan rela melakukan hampir apa saja untuk mempertahankan perasaan itu. Apakah berarti semua wanita licik? Mari kita jangan terlalu cepat menghakimi. Ingat, dalam hubungan, manipulasi seringkali tidak disadari. Seorang wanita mungkin hanya mengikuti intuisi alaminya, tanpa pernah berpikir bahwa ia sedang mengatur pasangannya. Sama halnya dengan seorang ibu yang pura-pura sedih agar anaknya mau makan sayur. Tujuannya bukan untuk merugikan, melainkan untuk memastikan sesuatu yang dianggap penting. Tetapi, yang membedakan adalah skala dan niat.
Manipulasi yang sehat akan menciptakan keseimbangan, sedangkan manipulasi yang berlebihan akan menciptakan dominasi. Disinilah menariknya. Banyak pria yang justru menikmati manipulasi itu. Mereka merasa bahwa diarahkan adalah bagian dari cinta. Mereka bangga bisa membuat pasangannya bahagia, meskipun sebenarnya mereka sedang terjebak dalam permainan psikologis. Fenomena ini bisa dijelaskan lewat teori kognitif dissonance. Pria tahu bahwa ia dikendalikan, tapi untuk mengurangi konflik batin, ia memilih meyakini bahwa tindakannya adalah bentuk cinta tulus. Pada akhirnya, ia tidak merasa dipermainkan, melainkan merasa menjadi pahlawan. Mari kita ambil contoh kasus nyata. Seorang pria bercerita bahwa pasangannya selalu berhasil membuatnya menunda pekerjaan hanya untuk menemani belanja. Ketika ditanya kenapa ia menurut, jawabannya sederhana. Kalau aku nggak ikut, dia bakal kelihatan sedih banget. Aku nggak tega. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa manipulasi bukan hanya tentang taktik wanita, tetapi juga tentang respon pria yang enggan melihat pasangannya menderita. Jadi, permainan ini berjalan dua arah. Satu pihak memainkan perasaan, pihak lain memilih untuk masuk ke dalamnya. Menariknya, manipulasi ini bisa sangat berbeda tergantung konteks budaya. Di masyarakat Timur, wanita seringkali menggunakan pendekatan emosional dan pengorbanan terselubung untuk memengaruhi. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa tidak langsung, isyarat, dan simbol. Sedangkan di budaya Barat, manipulasi bisa lebih eksplisit, misalnya dengan memainkan rasa cemburu atau menguji kesetiaan secara terang-terangan. Namun, pada dasarnya, esensinya sama. Bagaimana membuat pria bergerak sesuai dengan keinginan, tanpa harus memerintah secara langsung. Jika kita renungkan, manipulasi sebenarnya bukan hanya milik wanita. Pria pun melakukan hal yang sama, hanya dengan cara berbeda. Tetapi dalam konteks hubungan romantis, wanita memang dikenal lebih lihai. Dan kemampuan ini seringkali membuat pria merasa berada di posisi kalah strategi, meskipun secara sosial atau finansial ia lebih dominan. Salah satu bentuk manipulasi yang lebih halus namun sangat kuat adalah future projection, atau menggiring pria untuk membayangkan masa depan bersama sesuai dengan skenario yang diinginkan wanita. Contohnya sederhana, ketika seorang wanita berkata, "Nanti kalau kita udah nikah, aku pengen rumah kita ada taman kecil ya, biar anak-anak bisa main." Sepintas ini terdengar sebagai obrolan ringan. Namun, di dalamnya ada pesan tersembunyi. Ia ingin menanamkan gambaran masa depan yang mengikat pria pada komitmen. Pria yang mendengar kalimat itu bisa jadi tidak langsung menyadari, tapi benih bayangan itu sudah tertanam di kepalanya. Dan semakin sering hal itu diulang, semakin besar kemungkinan ia merasa terikat untuk mewujudkannya. Teknik ini sebenarnya bekerja berdasarkan prinsip visual priming. Otak manusia cenderung lebih mudah tergerak ketika sudah bisa membayangkan sesuatu dengan jelas. Jadi, ketika wanita memasukkan gambaran masa depan ke dalam kepala pria, maka setiap langkah yang dilakukan pria di masa kini secara perlahan akan diarahkan menuju bayangan itu. Ia bisa saja merasa bahwa itu adalah pilihannya sendiri, padahal sebenarnya ia hanya mengikuti jalan yang sudah digambarkan untuknya. Selain proyeksi masa depan, ada juga manipulasi berbasis scarcity atau kelangkaan. Seorang wanita bisa membuat dirinya terlihat tidak selalu tersedia, seolah-olah kehadirannya adalah sesuatu yang langka dan berharga. Ia mungkin sengaja menunda balas pesan, pura-pura sibuk, atau hanya memberikan perhatiannya di momen tertentu. Efeknya sangat kuat, karena otak manusia secara alami lebih menghargai sesuatu yang sulit didapat. Pria pun akan berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatiannya, bahkan sampai rela mengorbankan hal-hal lain. Dengan kata lain, wanita sedang memainkan hukum pasar dalam hubungan. Semakin langka sebuah barang, semakin tinggi nilainya. Namun, tidak semua manipulasi datang dalam bentuk yang lembut atau subtil. Ada juga yang lebih ekstrim, misalnya gaslighting. Ini adalah kondisi ketika seorang wanita membuat pria meragukan ingatannya sendiri atau bahkan kewarasannya, agar ia kehilangan pijakan logis. Contohnya, pria mungkin berkata, "Bukannya kamu kemarin yang minta begitu?" Lalu wanita menjawab dengan tegas, "Enggak kok, kamu salah ingat." Jika hal ini dilakukan berulang kali, pria bisa mulai meragukan persepsinya sendiri dan akhirnya lebih mudah diarahkan. Gaslighting ini berbahaya karena merusak kepercayaan diri, membuat pria bergantung pada wanita untuk kebenaran dalam hubungan. Di sisi lain, ada manipulasi yang berbasis pada reward and withdrawal,
yaitu pemberian hadiah emosional atau fisik, lalu menariknya kembali jika keinginan tidak terpenuhi. Misalnya, seorang wanita bisa memberikan kasih sayang berlebih ketika pasangannya menuruti permintaannya. Tetapi ketika pasangannya menolak, ia bisa menahan afeksi, menolak sentuhan, atau bahkan mengurangi kedekatan emosional. Pola ini menciptakan semacam addiction cycle. Pria merasa senang saat diberi hadiah, lalu merasa kehilangan saat ditarik kembali. Untuk menghindari rasa kehilangan itu, ia lebih memilih menuruti keinginan. Pertanyaannya, mengapa pria bisa begitu mudah dipengaruhi dengan cara ini? Jawabannya ada pada psikologi dasar manusia. Otak pria sangat responsif terhadap penghargaan dan penolakan dalam konteks hubungan. Pujian, kasih sayang, dan sentuhan memberi sinyal aman pada otak, sementara penolakan memberi sinyal bahaya. Maka, secara naluriah, pria terdorong untuk mencari cara agar tetap berada dalam kondisi aman, meskipun harus mengorbankan kehendaknya sendiri. Ada juga manipulasi yang lebih unik, penggunaan kompetisi sosial. Seorang wanita mungkin dengan sengaja menyinggung pria lain yang dianggap lebih sukses, lebih perhatian, atau lebih romantis. Bukan karena ia benar-benar tertarik pada pria tersebut, melainkan untuk memicu kompetisi. Pria yang mendengar cerita itu akan merasa harga dirinya dipertaruhkan. Nalurinya sebagai makhluk kompetitif membuatnya ingin menunjukkan bahwa ia lebih baik. Alhasil, ia terdorong melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan idenya sendiri, tetapi hasil dari pemicu yang sengaja diciptakan. Kalau kita renungkan, semua bentuk manipulasi ini bekerja karena ada satu fondasi utama, emosi lebih kuat daripada logika. Pria bisa sangat rasional ketika menghadapi masalah di luar hubungan. Tetapi ketika emosinya terlibat, cinta, rasa bersalah, cemburu, atau kebanggaan, maka logikanya melemah. Wanita yang pandai memainkan manipulasi tahu betul celah ini, dan mereka bisa memanfaatkannya untuk mengarahkan jalannya hubungan. Namun, perlu diingat, manipulasi tidak selalu berarti negatif. Ada kalanya manipulasi digunakan dengan cara yang positif. Misalnya, seorang wanita tahu pasangannya malas menjaga kesehatan. Maka, ia bisa memanipulasi dengan cara mengatakan, "Aku suka banget lihat kamu kalau lagi sehat, kelihatan keren banget." Kalimat ini bukan sekadar pujian, tapi juga dorongan halus agar pasangannya lebih menjaga diri. Dalam konteks ini, manipulasi justru bermanfaat, karena mendorong perubahan positif tanpa harus memaksa. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan keluarga. Banyak ibu yang memanipulasi anaknya dengan cara tertentu agar mereka belajar disiplin. Kalau kamu cepat tidur, besok pagi kita bisa jalan-jalan. Itu adalah bentuk manipulasi berbasis hadiah. Dalam hubungan romantis, pola ini juga bisa diterapkan. Pasangan saling memengaruhi, meskipun dengan cara yang tidak sepenuhnya jujur. Selama tujuannya baik, manipulasi bisa menjadi alat komunikasi yang efektif. Tetapi, masalah muncul ketika manipulasi berubah menjadi kontrol. Ketika satu pihak terlalu sering menggunakan rasa bersalah, keheningan, atau gaslighting untuk mendapatkan apa yang ia mau, maka hubungan itu berubah menjadi tidak seimbang. Pria merasa terjebak, sementara wanita merasa berkuasa. Hubungan semacam ini mungkin bertahan, tapi biasanya penuh ketegangan, frustrasi, dan akhirnya bisa berakhir dengan kehancuran emosional. Yang menarik, dalam banyak kasus, pria tidak selalu sadar sedang dimanipulasi. Atau bahkan kalaupun sadar, mereka memilih untuk membiarkannya, karena cinta membuat mereka menoleransi banyak hal. Pertanyaan retoris yang menarik di sini adalah, apakah pria benar-benar korban, atau sebenarnya mereka juga ikut berperan dalam melanggengkan manipulasi itu? Manipulasi yang berulang dalam hubungan, meskipun pada awalnya terlihat kecil dan sepele, sebenarnya punya efek jangka panjang yang signifikan. Bayangkan sebuah tetesan air yang terus-menerus jatuh ke atas batu. Awalnya tidak terlihat perubahan apa-apa, tapi perlahan-lahan, batu itu bisa terkikis. Begitu pula dengan manipulasi. Satu kali mungkin tidak terasa, tapi kalau dilakukan terus-menerus, bisa membentuk pola perilaku yang mengakar. Bagi pria, dampak pertama yang paling terasa adalah berkurangnya kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Ketika hampir semua pilihannya secara tidak langsung diarahkan oleh pasangan, lama-kelamaan ia mulai ragu pada dirinya sendiri. Ia berpikir, kalau aku putuskan sendiri, apakah itu benar? Atau lebih baik aku ikuti saja maunya dia?
Keraguan ini bisa menjadi awal dari ketergantungan emosional. Pria tidak lagi merasa nyaman membuat keputusan mandiri, karena terbiasa dikoreksi, dipengaruhi, atau digiring. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menciptakan hubungan yang tidak seimbang. Wanita mungkin merasa memiliki kendali lebih besar, sementara pria merasa seperti penumpang dalam hidupnya sendiri. Ironisnya, banyak pria tidak berani mengakuinya, bahkan pada diri sendiri. Mereka lebih memilih untuk percaya bahwa semua yang mereka lakukan adalah bentuk pengorbanan cinta. Padahal, jauh di dalam hatinya, ada rasa frustrasi yang menumpuk. Frustrasi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada pria yang menjadi lebih pasif, menerima segala keputusan tanpa protes. Ada juga yang justru melampiaskan dalam bentuk kemarahan tersembunyi, misalnya dengan diam-diam tidak menuruti, atau mencari pelarian di luar hubungan. Dalam psikologi hubungan, kondisi ini disebut passive-aggressive behavior. Pria tidak berani melawan secara langsung, tetapi menunjukkan perlawanan dalam bentuk yang samar. Namun, menariknya, tidak semua dampak manipulasi bersifat negatif. Dalam beberapa kasus, manipulasi bisa mendorong pria untuk berkembang. Misalnya, seorang wanita yang memanipulasi pasangannya untuk lebih rajin bekerja, lebih ambisius, atau lebih romantis. Meskipun caranya tidak langsung, hasil akhirnya bisa positif, karena pria terdorong keluar dari zona nyaman. Pertanyaannya, bagaimana membedakan manipulasi yang sehat dengan yang merusak? Kuncinya ada pada niat dan keseimbangan. Manipulasi yang sehat biasanya didorong oleh cinta dan kepedulian, serta diimbangi dengan penghargaan terhadap kebebasan pasangan. Sedangkan manipulasi yang merusak biasanya lahir dari kebutuhan untuk mengontrol, menekan, atau menguasai. Dalam hubungan yang sehat, manipulasi bisa menjadi bumbu yang membuat dinamika lebih menarik. Tapi dalam hubungan yang tidak sehat, manipulasi berubah menjadi racun yang perlahan menggerogoti kepercayaan dan rasa hormat. Mari kita ambil contoh konkret. Seorang wanita bisa saja berkata, "Aku bangga banget sama kamu kalau kamu kerja keras." Itu adalah manipulasi halus berbasis pujian, yang mendorong pria untuk lebih semangat bekerja. Hasilnya positif. Tapi bayangkan jika kalimatnya berubah menjadi, "Kalau kamu gagal, aku nggak tahu deh masih bisa sama kamu atau enggak." Kalimat ini juga manipulatif, tapi jauh lebih berbahaya, karena mengandung ancaman emosional yang bisa menimbulkan rasa takut dan tekanan luar biasa. Manipulasi juga bisa menciptakan ketergantungan emosional yang dalam. Pria bisa merasa bahwa kebahagiaan pasangannya sepenuhnya bergantung pada tindakannya. Setiap kali wanita terlihat sedih, ia merasa bersalah. Setiap kali wanita tersenyum, ia merasa lega. Lama-kelamaan, pola ini membuat pria kehilangan identitasnya sendiri, karena seluruh fokusnya hanya pada menjaga emosi pasangannya. Apakah ini cinta? Atau bentuk pengendalian yang terselubung? Pertanyaan inilah yang seringkali sulit dijawab dengan jujur. Selain itu, manipulasi juga bisa memengaruhi cara pria memandang hubungan secara umum. Pria yang terlalu sering dimanipulasi bisa menjadi lebih skeptis, lebih sulit percaya, bahkan lebih dingin di hubungan berikutnya. Ia mungkin berpikir bahwa semua wanita sama, padahal sebenarnya tidak. Pola pikir ini bisa merusak peluangnya untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan. Di sisi lain, ada juga pria yang justru terbentuk menjadi lebih tangguh karena pengalaman dimanipulasi. Mereka belajar mengenali pola, membangun batasan, dan menjadi lebih waspada dalam hubungan. Dengan kata lain, manipulasi bisa menjadi guru yang keras yang memaksa pria untuk lebih matang secara emosional. Yang menarik adalah, banyak pria sebenarnya sadar bahwa mereka sedang dimanipulasi, tapi mereka memilih untuk diam. Alasannya sederhana, mereka takut kehilangan. Manipulasi seringkali bekerja karena pihak yang dimanipulasi lebih takut dengan konsekuensi penolakan daripada rasa tidak nyaman saat dikendalikan. Dengan kata lain, pria rela kehilangan kebebasan demi menjaga hubungan tetap utuh. Pertanyaan retoris yang penting di sini adalah, sampai kapan kondisi ini bisa bertahan? Apakah sebuah hubungan yang dibangun di atas manipulasi bisa bertahan lama? Jawabannya, tergantung. Kalau manipulasi hanya berupa hal-hal kecil dan tidak merusak rasa hormat, mungkin hubungan masih bisa berjalan baik. Tapi kalau manipulasi sudah menjadi pola dominan, cepat atau lambat, salah satu pihak akan merasa jenuh.
Jenuh inilah yang sering menjadi titik balik. Pria yang terlalu lama merasa dikendalikan bisa tiba-tiba meledak, mengambil keputusan drastis, bahkan mengakhiri hubungan secara mendadak. Disinilah banyak wanita kaget, karena merasa semuanya baik-baik saja, padahal sebenarnya ada akumulasi perasaan tertekan yang tidak pernah diungkapkan. Salah satu keterampilan terpenting yang harus dimiliki pria dalam menghadapi manipulasi adalah kemampuan membaca pola. Sama seperti seorang detektif yang bisa melihat jejak kecil dan menyimpulkan sebuah kebenaran besar, pria yang cerdas harus mampu mengenali tanda-tanda manipulasi bahkan sebelum pola itu mengakar. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenalinya? Pertama, perhatikan konsistensi. Apakah pasangan Anda sering mengatakan sesuatu yang tidak sejalan dengan tindakannya? Misalnya, ia berkata, "Nggak apa-apa kamu pergi," tapi ekspresi wajahnya menunjukkan kekecewaan. Ketidaksesuaian antara kata dan tindakan adalah tanda klasik adanya manipulasi. Itu artinya, ia tidak ingin menyampaikan keinginannya secara langsung, melainkan berharap Anda menangkap sinyal dan mengikuti jalur yang ia maksud. Kedua, perhatikan pola reward and punishment. Apakah Anda hanya mendapat kasih sayang penuh ketika melakukan hal tertentu, lalu diperlakukan dingin ketika tidak melakukannya? Kalau jawabannya iya, itu berarti pasangan sedang menggunakan pola pengondisian. Anda seperti sedang dilatih untuk menuruti pola tertentu agar tetap mendapat hadiah emosional. Ketiga, waspadai penggunaan rasa bersalah. Kalimat-kalimat seperti, "Aku ngerti kok kamu sibuk, tapi ya aku jadi sendirian," terdengar lembut tapi sebenarnya adalah jerat emosional. Tujuannya untuk menanamkan rasa bersalah agar Anda mengalah. Kalau hal ini terjadi sesekali, mungkin wajar. Tapi kalau menjadi pola, Anda perlu lebih waspada. Keempat, lihat apakah ada gaslighting. Kalau Anda sering merasa bingung, meragukan ingatan sendiri, atau selalu merasa salah meskipun yakin benar, bisa jadi Anda sedang dimanipulasi lewat distorsi fakta. Ini berbahaya, karena perlahan-lahan bisa menggerus kepercayaan diri Anda. Nah, setelah mengenali pola ini, langkah berikutnya adalah bagaimana bersikap. Kuncinya bukan melawan dengan agresi, melainkan menetapkan batasan yang jelas. Ingat, manipulasi hanya bekerja jika Anda ikut memainkan permainan itu. Jika Anda tidak merespon sesuai skenario, manipulasi kehilangan daya. Misalnya, ketika pasangan menggunakan keheningan untuk membuat Anda cemas, jangan buru-buru menyerah. Biarkan ia tahu bahwa komunikasi terbuka lebih efektif daripada diam. Selain itu, penting juga untuk mengkomunikasikan perasaan secara asertif. Asertif berbeda dengan agresif. Asertif berarti menyampaikan kebutuhan dan batasan dengan jelas, tanpa menyakiti pihak lain. Contoh sederhana, ketika pasangan berkata, "Ya udah kalau kamu mau pergi, aku sih nggak apa-apa," Anda bisa menjawab, "Kalau memang nggak apa-apa, aku pergi ya. Tapi kalau sebenarnya kamu pengen aku di sini, coba bilang langsung, biar aku bisa pertimbangkan." Kalimat ini sederhana, tapi mampu mematahkan manipulasi halus, sekaligus mengundang komunikasi yang jujur. Pria juga perlu menyadari bahwa cinta bukan berarti kehilangan identitas. Dalam hubungan yang sehat, kedua pihak tetap punya kebebasan dan ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Kalau setiap keputusan hanya dipengaruhi oleh rasa takut mengecewakan pasangan, itu bukan cinta, tapi ketergantungan. Dan ketergantungan yang dibungkus dengan romantisme lama-kelamaan akan melelahkan. Namun, jangan juga terlalu paranoid. Tidak semua tindakan wanita adalah manipulasi. Kadang, mereka hanya mengikuti naluri alami untuk mengekspresikan perasaan dengan cara tidak langsung. Yang membedakan adalah frekuensi dan intensitasnya. Jadi, tugas Anda bukan mencurigai setiap tindakan, melainkan menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci. Hubungan bukanlah arena untuk saling mengendalikan, melainkan ruang untuk saling menumbuhkan. Wanita memang punya keahlian sosial yang halus, sementara pria punya kecenderungan logis dan protektif. Kalau keduanya bisa dipadukan dengan jujur, manipulasi tidak perlu menjadi permainan beracun, melainkan sekadar dinamika kecil yang membuat hubungan lebih hidup. Mari kita tarik benang merahnya. Manipulasi wanita terhadap pria bukanlah mitos, melainkan kenyataan psikologis yang sering terjadi. Dari senyuman, pujian, keheningan, hingga air mata, semua bisa menjadi alat untuk menggiring keputusan.
Kadang hasilnya manis, kadang juga merusak. Semua bergantung pada niat dan cara penggunaannya. Bagi pria, tantangan terbesarnya adalah belajar mengenali pola tanpa kehilangan rasa cinta. Karena seringkali, cinta justru membuat kita rela dipengaruhi. Tidak ada yang salah dengan itu, selama tidak menghilangkan jati diri kita. Ingat, pengorbanan yang sehat adalah ketika dilakukan dengan sadar, bukan ketika dipaksa oleh rasa bersalah atau tekanan terselubung. Lalu apa yang bisa kita simpulkan? Sederhana, manipulasi adalah bagian dari dinamika manusia. Ia bisa menjadi seni komunikasi yang indah, tapi juga bisa menjadi racun yang perlahan menghancurkan. Wanita menggunakan manipulasi bukan semata-mata karena licik, tapi karena itu adalah bagian dari strategi emosional mereka. Dan pria yang cerdas bukanlah pria yang selalu menghindar, melainkan pria yang mampu mengenali, menyeimbangkan, dan tetap menjaga integritas dirinya. Sekarang saya ingin bertanya balik kepada Anda, para penonton. Pernahkah Anda merasa dimanipulasi oleh pasangan tanpa sadar? Atau justru Anda menikmatinya? Karena merasa itu adalah tanda cinta? Bagaimana cara Anda menyikapinya? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Karena siapa tahu cerita Anda bisa jadi pelajaran berharga bagi orang lain. Jangan lupa juga untuk klik tombol like kalau Anda merasa video ini membuka wawasan baru. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan konten-konten mendalam seperti ini. Karena di channel ini, kita tidak hanya bicara soal hubungan, tapi juga soal psikologi, strategi hidup, dan bagaimana menjadi pribadi yang lebih cerdas dalam menghadapi dunia. Dan terakhir, ingatlah satu hal. Cinta yang sejati tidak butuh permainan manipulasi. Cinta yang sejati tumbuh dari kejujuran, rasa hormat, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Jadi, mari kita gunakan kecerdasan kita untuk membangun hubungan yang lebih sehat, bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk berkembang bersama.